Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kesehatan lingkungan. Presentasi ini disusun oleh yang pertama Gandara Ismail Sapei, yang kedua oleh saya sendiri Muhammad Gani Salim, dan yang ketiga oleh Engkab Abdullah. Rumusan masalah yang akan kami bahas pada presentasi ini, yang pertama tentang apa itu komponen rumah sehat, yang kedua apa manfaat sanitasi lingkungan sehat, kemudian selanjutnya apa saja sumber-sumber air minum, kemudian apa saja fasilitas air sehat. Mungkin untuk pembahasannya akan saya serahkan kepada teman saya yang akan membahas tentang slide selanjutnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Bapak Gani Salim yang menjelaskan mengenai pengertian kesehatan lingkungan. Menurut Toto Atmojo tahun 1996, kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula. Apa itu rumah sehat? Rumah sehat adalah salah satu sarana sebagai tempat tinggal untuk mengoptimalkan kesehatan orang yang meninggalinya. Tentunya perlu adanya sarana sanitasi perumahan untuk mencapai rumah sehat yang sebenarnya. Di dalam kutipan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, kriteria rumah sehat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah sehat harus memenuhi kebutuhan psikologis seperti privasi, komunikasi kesehatan antara penghuni dan rumah, ruang khusus istirahat, kamar tidur atau kamar sanitasi, dan penunjang kesehatan lainnya. Selanjutnya, yang kedua itu rumah dapat mencegah penularan penyakit antara penghuni rumah. Caranya dengan adanya air bersih, mengolah tinja dan limbah, bebas penyakit dan tikus, adanya ventilasi udara dan sinar matahari yang cukup, terlindungnya makanan dan minuman dari polusi atau pencemaran. Dan yang ketiga, rumah juga perlu memenuhi kebutuhan psikologis seperti adanya pencahayaan, pengudaraan, dan ruang gerak yang cukup, juga meminimalisir kebisingan sekitar. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mampu memenuhi persyaratan pencegahan adanya kecelakaan baik faktor dari luar maupun dalam rumah. Hal ini bisa dicegah dengan adanya persyaratan garis padan, jalan konstruksi, bangunan rumah, dan kecelakaan bencana. Manfaat sanitasi lingkungan sehat. Sanitasi adalah cara dan usaha individu atau masyarakat untuk memantau dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Manfaat sanitasi. Yang pertama, terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit menular. Yang ketiga, mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang keempat, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya populasi udara, misalnya bau tidak sedap. Baik, itu udah presentasi dari saya. Mohon maaf dari kekurangannya. Saya persilakan kembali kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Engkab tentang sumber asal air baku utama. Beberapa sumber air baku utama yang dapat digunakan untuk penyediaan air bersih yaitu yang pertama air hujan, yang kedua air permukaan, yang selanjutnya air tanah seperti air galian atau air sumur,
Selanjutnya mata air. Air sehat yang harus mempunyai persyaratan sebagai berikut. Yang pertama secara syarat fisik, kemudian syarat bakteriologis, kemudian syarat kimia, kemudian faktor penyebab sumber penyakit menular. Perubahan yang mempengaruhi munculnya penyakit menular baru dirangkum dari presentasi Dr. Black berikut diantaranya. Yang pertama, pertumbuhan populasi karena menumpuknya atau bertambahnya populasi yang terjadi di wilayah kita. Kemudian perubahan fungsi lahan yang awalnya dari hutan menjadi gundul atau bisa pula jadi pabrik. Kemudian meningkatnya industrialisasi, kemudian selanjutnya urbanisasi, kemudian tingginya konsumsi daging yang akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, terus pertumbuhan ekonomi, kemudian akses transportasi yang kian hari semakin maju atau berkembang. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga segala yang kami presentasikan bermanfaat untuk kita semua. YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.